Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Nisa Naila Yudana Putri dengan NIM 0438944308, Prodi Administrasi Negara. Saya akan mengemukakan jawaban saya perihal organisasi sektor publik di wilayah saya. Yang akan saya bahas di sini adalah organisasi sektor publik di bidang kesehatan, yaitu Puskesmas Padang Matinggi. Puskesmas Padang Matinggi sebagai organisasi sektor publik telah mengalami beberapa perubahan. Perubahan ini terutama disebabkan oleh tekanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi. Model yang digunakan yaitu model diagnosis Forces for Change atau faktor-faktor perubahan, sementara model pengelolaan perubahan yang paling efektif adalah model Kotter's Eight-Step Change Model. Mengapa dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan? Yang pertama, kebutuhan masyarakat yang beragam. Karena banyaknya kebutuhan masyarakat yang beragam, masyarakat Padang Matinggi memiliki kebutuhan kesehatan yang beragam. Mulai dari pelayanan dasar hingga pelayanan spesialis, Puskesmas perlu beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan ini, termasuk melalui peningkatan fasilitas, tenaga medis, dan layanan kesehatan yang lebih komprehensif. 3. Peningkatan persaingan. Meskipun di sektor publik, Puskesmas masih menghadapi persaingan dengan rumah sakit swasta dan klinik. Peningkatan kualitas pelayanan dan inovasi adalah kunci untuk tetap menjadi pilihan utama masyarakat. 4. Perubahan regulasi. Perubahan regulasi terkait kesehatan dan pelayanan publik dapat mempengaruhi operasional Puskesmas, termasuk terkait standar pelayanan, akreditasi, dan anggaran. 5. Perubahan demografi. Perubahan demografi seperti peningkatan jumlah lansia dan perubahan pola penyakit juga mempengaruhi kebutuhan layanan kesehatan yang harus disediakan Puskesmas. Model diagnosis yang cocok adalah Forces for Change atau faktor-faktor perubahan. Model diagnosis ini membantu Puskesmas untuk memahami berbagai faktor eksternal dan internal yang mendorong perubahan. Dengan melakukan analisis, Puskesmas dapat mengidentifikasi faktor-faktor eksternal. Yang pertama, faktor-faktor eksternal. Perubahan regulasi, perkembangan teknologi, perubahan demografi, dan kebutuhan masyarakat. Sementara di faktor internal, kualitas pelayanan, efisiensi, operasional, kompetensi SDM, dan CSR informasi. Analisis ini akan membantu Puskesmas untuk menentukan prioritas perubahan dan sumber daya yang diperlukan. Model pengelolaan perubahan yang cocok. Yang kedua adalah Kotter's Eight-Step Change Model. Model ini menyediakan kerangka kerja komprehensif untuk mengelola perubahan secara efektif. Langkah-langkahnya meliputi yang pertama, menciptakan rasa darurat, menyebarkan informasi tentang pentingnya perubahan dan dampak pentingnya bagi masyarakat dan Puskesmas. 2. Membangun tim yang membangun perubahan, mengumpulkan tokoh kunci dan pemimpin yang mampu memimpin perubahan. 3. Mengidentifikasi visi perubahan, menentukan dengan perubahan yang jelas dan komprehensif. 4. Komunikasi visi perubahan, mengkomunikasikan visi perubahan secara efektif kepada seluruh anggota Puskesmas. 5. Memberdayakan karyawan, memberikan wewenang dan dukungan kepada karyawan untuk mengambil inisiatif dan berkontribusi dalam perubahan. 6. Menciptakan kemenangan singkat, menyediakan peluang untuk meraih keberhasilan kecil yang dapat memberikan motivasi dan dukungan. 7. Memperkuat perubahan, mengukuhkan perubahan dengan terus mendorong pembelajaran, inovasi, dan adaptasi. 8. Menghubungkan perubahan dengan budaya, memastikan perubahan terintegrasi dengan budaya Puskesmas dan memastikan bahwa perubahan tersebut berkelanjutan. Dengan menggunakan model ini, Puskesmas dapat memastikan bahwa perubahan yang dilakukan efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi operasional. Demikian penjelasan saya mengenai pertanyaan tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak atau Ibu dosen ADPU 4441. Semoga senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran urusan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.